A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik rahmati Allah, dua hal yang sering bergantian. Ada namanya susah, ada namanya senang. Susah senang ini juga kondisional dan objektif. Ada orang yang dengan mudahnya mengatakan, saya lagi susah sekarang Ustaz. Pas kita tengok, dia masih punya uang, saldo masih ada, kemudian masih bisa makan di mall. Apa susahnya? Dia bilang tidak mampu bayar cicilan mobil yang 1 bulannya 26 juta gitu. Berapa susahnya? Cicilan mobil 26 juta sebulan. Itulah susah definisi dia. Di sisi lain yang satu nih, nak minum air putih ya tak berduit. Beli air putih itu tak berduit. Kapan dia bisa beli beli air putih atau minum air putih? Pas ke masjid. Di kulkas-kulkas masjid itu ada air gratis. Itulah dia bisa minum air putih gratis. Susah, senang, ini tergantung pembanding. Sesusah-susahnya kita, pasti ada yang lebih susah. Begitu juga senang. Kita lihat ya, abang kakak. Ini ayat awal-awal dulu saya tuh belajar berinteraksi sama Quran. 3949. Jadi gini, di SMK ini kan kita belajar mengenal tersangka. Tentu tersangkanya ya saya gitu. Sifat-sifat buruk ini tidak disukai oleh Allah. Sifat-sifat buruk ini dibenci sama Allah. Dimention sama Allah, dikasih tahu sama Allah untuk kita muhasabah introspeksi. Kau jangan kayak gini ya, kalau bahasa anak sekarang tuh jangan ya dek ya gitu. Ini ayat-ayat awal sekali. Saya dulu 2010, 2011 tuh dapat ayat inilah dia. Dengar-dengar tausiah, mulai ada ketertarikan sama Quran. Karena dulu saya pikir Quran itu sekedar dibaca aja. Kenapa saya strict betul memaksa diri saya untuk cari satu ayat, temukan tersangkanya gitu ya. Introspeksi ke dalam. Karena saya pernah di fase yang menyalahkan orang lain. Alhamdulillah gitu, masalah saya tambah besar. Semakin saya menyalahkan, semakin susah gitu. Semakin marah, semakin susah. Semakin marah, semakin kalah. Oh buka-buka ayat, oh ketemu ayat Nabi Yunus. Oh iya. Nabi Yunus idzahaba mughadiban. Idzahaba mughadiban itu kan pergi dalam keadaan marah. Fazanna allan naqdiru alaih. Dia mengira Allah tidak mempersulit. Oh di situ saya dapat pelajaran. Hati sempit, urusan sulit. Hati sempit, rezeki sedikit. Marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. Tidak ada gunanya berarti aku marah-marah. Tapi saya kan ngomong lagi, salah saya apa gitu. Nah, ketika saya bilang salah saya apa, itulah dia kesalahannya. Coba Bang Aka, lawan ego itu, lalu temukan gitu tersangkanya. Nah, ini ayat cerita tentang sindiran Allah kepada orang-orang yang pernah susah lalu dibikin senang sebentar.
Fa idza masal insana durrun da'ana. Insan, makhluk itu kan ada 3 ya. Ada malaikat, memang dia tidak punya nafsu. Jin, dapat instruksi juga, perintah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tapi di ayat ini Allah tidak sindir jin. Allah tidak sebut jin. Tidak dimention gitu. Sama kayak ada yang katanya jadi wakil tapi tidak diajak untuk persiapan menteri katanya. Apa gitulah, tidak tahu saya. Oh, insya Allah antum tidak paham lah, alhamdulillah. Tidak paham, antum polos semuanya. Ayaman ngomong apa, entah ngomong apa. Fa idza massal insana durrun da'ana. Jangan ya dek ya gitu. Apa? Ini contohnya gitu loh. Ketika disimpan atau mendapatkan musibah, ad-durru, antum masih lupa enggak? Ujian itu ada berapa level? Ada berapa? Ada 3, ada ba'sun. Habis itu ada durrun. Ada zulzilu. Level 1. Jadi ini baru kata-kata. Contohnya ya. Kecil ya. Cie. Nah, gitu. Udah hijrah dia. Nah, itu level-level baksun. Kena sindir di sosmed tapi tidak di tag. Hanya sekedar enak ya jalan-jalan terus ini. Maksud tuh nyindir kita gitu. Terus yang disindir tidak baca dan tidak paham juga. Ya kan bahlul tuh. Durun ini sudah mulai kena fisik. Makanya Nabi Ayub dalam doanya tuh anni masaniyat durru. Nah di ayat ini Az-Zumar wa idza masal insanat durru. Ad-durru sesuatu yang sudah kena fisik. Sakit, demam, jatuh, kena tabrak, kecelakaan, terbakar. Oh iya, ngomongkan terbakar, lanjutkan boikot ya. Jangan berhenti. Ini mereka makin gila, sudah setahun lebih. Ada saudara-saudara kita di Palestina masih terus dibakar. Kunut nazilah terus baca. Tahan, sabar. Saya juga kemarin waktu di sana masih ada beberapa minuman. Tahan saya tak minum di kamar. Karena dikasih produk-produk yang terafiliasi jelas-jelas mendukung. Kita langsung lanjutkan. Jangan berhenti, jangan capek. Lalu zulzilu. Ini sudah jiwa raga. Jiwa raga. Fisik kita kena, hati kita kena, pikiran kita keganggu, tidur tak nyenyak, tak nyaman semuanya. Inilah dia zulzilu. Ini inspirasinya dari Al-Baqarah 214. Di sini baginda Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya sampai berkata-kata. Saya pernah diskusi sama beberapa ustadz, beberapa kawan-kawan. Saya bilang harusnya kalimat mata nasrullah itu termasuk hadis. Karena yaqulur Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Ini antum lihat. Terlompat bentar ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Ba'sun jamaknya ba'sa, durun jamaknya dorra, zulzilu.
hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu. Qala yaqulu. Sampai baginda Rasul tuh berstatement, mata nasrullah. Biasanya kan Rasulullah tuh disuruh kul, katakanlah. Kayak Nabi Nuh, kul Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul disuruh ucapkan, disuruh statement. Kul innama ana basyarum mithlukum dan seterusnya. Tapi begitu bab ini yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu. Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Abang kakak ya bunda, ini 3 level tadi hanya mereview saja. Materi kita di sini 39 49. Fa'idha. Masih ingat bedanya idha dengan in? Kalau idha pasti terjadi, tapi waktunya tidak tentu. Idza waqa'atil waqi'ah. Pasti terjadi? Pasti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pasti datang pertolongan Allah? Pasti. Kapan waktunya? Tidak tahu, tapi itu pasti kejadian. Fa idza massal insana durrun. Jadi kalau idza itu fix dia, pasti terjadi. Da'ana, pertama kali yang dia lakukan kalau dia punya muskilah, dia punya kendala, pasti berdoa. Abang kakak, belajar apa kita dari ayat ini? Belajar pola. Belajar apa? Belajar pola. Pola kelakuan manusia. Karena Allah cuma mention, cuma ngetek, kalau bahasa anak Instagram, bahasa anak-anak sosmed, hanya ngetek insan. Apa sih yang dikerjakan insan tuh? Da'ana. Thumma idza khawalnahu ni'matan minna. Tapi apabila kami kasih nikmat, dia langsung bilang qala. Apa? Tadi da'ana, sekarang qala. Qala apa? Innama utituhu ala ilmin. Aku bisa begini ini karena apa? Kepintaran. Jadi orang yang merasa pintar, abang kakak, itulah salah satu yang membuat dia tuh susah menemukan tersangka dalam dirinya. Maka ada istilah orang tuh, saya ini belajar bodoh, Ustaz. Belajar bodoh. Gimana tuh maksudnya belajar bodoh? Belajar bodoh tuh maksudnya belajar merendahkan ego, belajar membodohkan diri, belajar untuk merasa kita nih tidak punya ilmu apa-apa, lalu kita buka telinga lebar-lebar, kita mau dengarkan orang dalam sesi mengajar. Belajar merendahkan ego nih abang kakak, Masya Allah. Maka saya bilang kemarin kan, yang waktu saya ngajarkan tentang apa? Good life. Nomor 1 yang harus ditatar adalah thinking ini, pikiran. Karena dia lebih liar daripada kuda. Lebih liar daripada singa. Badannya di sini, pikirannya bisa terbang kemana-mana. Antum ini secara fisik mungkin ada di masjid kapal Munzalan. Tapi pikirannya ada di mana tidak tahu saya. Ada yang mikirkan rekening, dari kemarin ngecek saldo, tak nambah-nambah ya kan. Siapalah yang mengirimkan rezeki dari arah tak disangka-sangka nih. Udah coba-coba prospek sana, prospek ini kan, jilat sana, jilat sini, tak jadi-jadi kak. Ngapa tak turun-turun duit nih kan gitu. Fulus ya Allah, fulus ya Allah, fulus ya Allah kan gitu doanya. Sujud terakhir tuh ada cerita, bukan subhana rabbil a'la dah. Fulus ya Allah, fulus ya Allah. Sujud terakhir tuh enggak ya? Enggak salah lagi ke? Katanya kebutuhan makin banyak. Tapi begitu datang nikmat itu, langsung acceptance atau pengakuannya tuh,
Kalimat yang keluar pertama kali, Pak, alhamdulillah nih Pak. Masih mending tuh ada kalimat alhamdulillah. Pak, sales bagus nih, ini karena strategi marketing kita. Itu loh bahasa turunannya. Ini achievement bisa setinggi ini, bisa sehebat ini tuh karena kerja keras kita Pak. Karena ilmu marketing kita Pak. Karena kita kemarin pasang iklan di Facebook, pasang iklan di sosial media. Ini Pak berhasil strategi kita. Salah. Yang jelas tidak benar. Udah di screenshot ya? Di screenshot. Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Screenshot ayat ini kita lihat di Al-Qasas. Op. 2878 itu persis sekali. Dua 2878. Berapa? Begitu ada kalimat aku bisa begini nih karena ilmu. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Inilah foundernya. Inilah induknya. Pola. Kita belajar apa? Belajar pola. Tahu enggak endingnya Korun tuh di mana? Apa? Endingnya Korun? Di Sungai Kakap. Apa? Di mana endingnya? Ditenggelamkan. Jawab ya. Saya cuma mau nyampaikan ini. Habis ini kan Haidir kan yang ngisi kan? Saya mau ngasih tahu aja abang kakak. Kalau kita ketemu sama orang yang menyombongkan dirinya karena keilmuannya, karena skillnya, karena keahliannya, harusnya kita tuh benci atau kasihan justru ngelihatnya. Kayak lagunya Upin Ipin. Oh kasihan, oh kasihan, sungguh kasihan. Nggak kemana-mana. Kalau bahasa Melayu TGM, tada gak macam mana. Kaya sebentar ya, cup naik. Habis itu nyungsep. Karena polanya udah pasti pakai shot. Pastinya pakai apa? Pakai shot. Nah, jangan ya dek ya. Itu artinya abang kakak kalau ngerasa punya ilmu, itulah awal kehancuran. Aku lebih baik, aku lebih pintar, aku lebih pandai, aku lebih ngerti. Araftu dzalik, itu bahasa gontornya kan. Saya sering tembak juga budak-budak itu, saya bilang, ustaz saya bilang, araftu dzalik, na'am, arafta, amilta lama. Apa output dari belajar itu? Apa output dari kita baca buku? Apa output dari kita dengar kajian? Rabbana zalamna anfusana? Atau ana khairun minhu? Tipis sekali. Maksiat abang kakak, ada maksiat fisik, ada maksiat harta. Tapi yang seram nih maksiat hati. Iya kan? Kita tuh berputar di situ ya. Itu yang saya bilang tadi, pola. Oke, secara fisik tidak berzina. Secara fisik, harta juga udah dibelanjakan jalan Allah. Tapi hati nih, gerutu, ngomel, ngerasa diri lebih baik, ngerasa lebih ini. Wah, seram betul. Dan kita fight, berjuang melawan diri kita sendiri setiap hari. Kalau memang kau benar, ngapa hidup kau tak berubah? Simple sekali kan? Kalau kau merasa benar, ngapa hidup kau belum berubah gitu loh? Kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ngapa hidup kau masih berkutat di situ-situ aja? Muhasabahlah. Kalau kau ngerasa kau tak bikin dosa, ngapa hidup kau stuck?
Nggak ada progres, diam di tempat, pasti ada salah. Kau nggak bisa menemukan, kata Allah, aku kasih masalah yang lebih besar supaya kau bisa nangis, supaya kau bisa sujud, supaya kau bisa nangis dengan tulus, mengakui kesalahan. Aku kan cuma nunggu kau nyerah, kata Allah. Selama kau masih merasa pintar, merasa punya ilmu, merasa punya amal soleh, merasa, ku bantai. Bisa dipahami kira-kira polanya? Mudah sekali abang kakak. Maka saya bilang kan, saya secara pribadi belajar, sampai sekarang masih belajar. Itu 8 tahun tuh nyari pola. Gimana sih sebenarnya hidup ini? Alhamdulillah, pola yang sederhana ya, saya bilang, selalu ada solusi setelah introspeksi. Itu dapatkannya bertahun-tahun, dapatkan kalimat itu tuh. Tapi ndak bisa sekedar abang kakak nyatat, nulis. Ndak semudah itu. Saya pun pribadi dapatkan kalimat selalu ada solusi setelah introspeksi itu ndak nulis, nyatat itu ndak. Ngalamin babak belur, nabrak tiang, terantuk. Kata orang Melayu itu terantuk. Do you understand terantuk? What is the meaning of terantuk? Kepentok, jedot. Jatuh, patah, benjol, sakit. Oh gini rasanya, saya bilang. Saya nyalahkan lagi, nyari lagi korban, nyari lagi tersangka. Alhamdulillah, makin susah. Saya bikin kesimpulan sederhana yang sering saya tuliskan di SMK itu kan, tenang sama dengan menang. Ada kalimat orang Melayu, kalimat orang-orang kopi itu, benda gini mau tenang, tak boleh gopoh, ya kan? Kalimat-kalimat orang kopi itu kan, benda gini mau tenang, tak boleh gopoh, ya kan? Sama kayak kemarin, hampir saya salah. Ada orang tiba-tiba mau ketemu. Dia ngasih mukadimah, Masya Allah Kiai, Alhamdulillah Kiai, bisa ketemu sama Kiai, ya gitulah kan. Saya dengarkan dulu. Alhamdulillah Kiai. Nih setan nih ngacau kan. Saya bilang tadi, maksiat itu ada 3. Fisik, habis itu harta, nyuruh kita pelit. Fisik nyuruh kita bermaksiat. Hati bikin kita berprasangka. Kan udah keseringan ketemu orang, jadi pikiran tuh ngacau kan. Tapi saya pilih kemarin tuh untuk diam dulu dan dengarkan sampai dia selesai ngomong. Alhamdulillah Kiai, saya ini datang dari sebuah daerah, disebutkanlah daerahnya. Lalu dia bilang, saya pengen silaturahim ketemu sama Kiai. Alhamdulillah saya perwakilan dari ibu-ibu pengajian ini sekabupaten titik. Nah, gitu dia bilang. Mewakili ini. Apa di pikiran saya? Ini orang kayaknya mau minta jadwal ceramah. Ya kan? Prasangka kita kan? Ini saya ceritakan kebodohan saya, Bang Angka. Ya kan? Bagaimana liarnya otak itu. Nah, mata antum nih semuanya nengok ke saya. Tapi pikiran antum lagi kemana tuh saya tidak tahu sama sekali. Sama kayak saya ketemu orang yang kemarin itu. Bagi saya itu pelajaran. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kesempatan untuk memilih keputusan yang tepat. Saya pilih untuk diam dan mendengarkan saja dia ngomong. Jadi Kiai, kami biasanya berapa tahun yang lalu pernah mengundang Ustadz almarhum Syekh Ali Jaber. Wah kan benar kan? Mau jadwal tausiah nih pasti nih. Tahun ini kami mengumpulkan kurang lebih 8.000 jamaah untuk dalam rangka Maulid Nabi, dan insya Allah acaranya akan diadakan bulan Februari 2025. Nah betul kan jadwal nih? Betul kan jadwal? Saya mau langsung tembak tuh waktu itu. Apa kira-kira tembaknya? Kira-kira bisa ndak Kiai? Ah gitu kan? Udah dia bilang 2025 acaranya Maulid Nabi, kami sudah kumpulkan semuanya. Mau minta tolong sama Kiai. Ah, kan minta tolong kan? Tahu enggak apa? Minta tolong Kiai, bisa enggak tolong kontakkan Ustadz Dasat Latif untuk mengisi ceramah. Oh alah, bukan aku rupanya. Coba kalau saya baru dia duduk mau jadwal ceramah ya, saya udah enggak ceramah-ceramah.
Betapa beramaknya muka saya. Ini kejadian kemarin. Betapa prasangka kita tuh sangat liar. Dia udah kasih mukodimah, sopan. Siapa kemarin nemankan saya ya? Adam ya? Adam saksi itu. GR dah kita. Dia bilang BKMT sekabupaten disebutkannya 8.000 orang. Kalau misalnya, saya langsung bilang, baru dia duduk, belum sempat dia ngomong, saya dah bilang, mohon maaf bang, saya tidak terima ceramah. Kan dia bisa serang saya balik. Siapa nak ngundang kau? Pede kali kau. Kami tak pengen ngundang kau. Karena kalimatnya urutannya tuh bagus. Alhamdulillah Kiai, Masya Allah, terima kasih. Saya nunggu Kiai ini. Wah. Ya bang, Masya Allah, gimana. Coba ini kan. Oh. Betapa malunya saya waktu saya misalnya kalau saya nembak dia. Maaf ya saya ini. Jaga pikiran abang. Duduk dengarkan. Nengok kita tukang parkir gitu kan. Alah sian ya tukang parkir nih. 1 hari 100.000. Kali 30 hari. Berapa? 100.000 1 hari. Kali 30 hari. 3 juta. Itu 100.000 minimal. Nah, kau yang pakai seragam-seragam tuh, belum potong leher, belum potong telinga. Alah, jual nasi goreng ya. Kau tak tahu sekali goreng tuh berapa? Saya sampai sekarang tidak tahu berapa tuh. Pokoknya haji berangkat, ya kan? Umrah berangkat, tengok ruko bagus, beli. Nasi goreng, boy. Jual es tebu di depan. Mungkin ada yang bilang, jual es tebu ya. Kurban loh dia tuh, Idul Adha. Ada gak yang kurban kan? Kurban perasaan, ya. Nih, marah sama dengan kalah. Lama saya dapat pola ini. Lama saya dapat kesimpulan sederhana ini. Di SMK ini abang kakak, saya sederhanakan pola-polanya. Ayat Qur'annya yang mungkin terkesan complicated, udah dibaca pun masih tidak paham-paham. Ya kan? Mungkin belum dikasih pemahaman sama Allah. Di SMK ini saya berusaha minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk bisa jelaskan ulang ke orang-orang. Makanya kan dalam setiap muqaddimah, saya selalu mulai dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Semoga abang, kakak, ayah, bunda, ustadz itu bisa paham apa yang saya sampaikan. Tenang sama dengan menang. Bisa terbayang kemarin tuh kalau dia baru duduk di depan. Abang dari mana? Mau minta jalur ceramah ya? Mohon maaf ya, saya udah ngisi-ngisi lagi sekarang. Betapa beramaknya muka saya. Ngerti istilah beramak? Apa sih yang menyebabkan saya akhirnya salah dalam bersikap? Salah respon kan? Apa penyebabnya bisa salah respon? Karena sudah berprasangka terlebih dahulu. Ini Adam saksi kemarin. Ingat Adam? Yang bapak-bapak kemarin tuh. Lihat cara dia ngasih mukadimah. Alhamdulillah Kiai, Masya Allah, satu kesyukuran bisa ketemu sama Kiai. Oke, standar. Kami sudah ngumpulkan ibu-ibu majelis taklim setitik-titik-titik. Itu kan urutannya tuh urutan apa tuh? Urutan minta jadwal ceramah. Tapi yang sakit pukulan terakhir tuh dia bilang, bisa ndak Kiai tolong kasih tahu sama Ustadz Dasat Latif. La ilaha illallah, bukan aku yang disebutnya.
Bisa kebayang kalau saya nembak duluan kemarin tuh, Dam. Misalnya gini, dia baru mukodimah, dia belum selesai ngomong, saya udah langsung bilang, mohon maaf, Bu, mohon maaf, Ustadz gitu. Saya udah gak ceramah-ceramah. Oh, iya, memang kami gak ngundang Ustadz kok. Kira-kira, ya Allah, malunya muka saya. Untung kemarin saya dengar sampai habis. Jadi marah itu abang kakak sama dengan kalah. Kalau tenang sama dengan menang. Marah sama dengan susah. Tadi saya bilang, kalau memang hidup kau benar, kalau memang kau merasa benar, kau ini siapapun ya, ngapa hidupmu stuck? Ngapa saldomu minta ampun? Ngapa solusi tidak datang-datang? Ngapa kau masih sakit-sakitan? Ngapa kau masih belum sembuh? Ngapa kau belum selesai urusanmu? Kenapa hidupmu belum baik? Pasti ada salah. Introspeksilah. Maka ketemulah kesimpulan sederhana yang saya selalu sampaikan. Selalu ada solusi setelah introspeksi. Bersyukurlah ada yang nunjuk, ada yang ngasih tahu. Ada juga yang mungkin menyindir tapi pakai bola karambol, teng mantul ke sana kena ke sini. Kau yang dimaksud, cuma beliau itu masih pakai adab, ndak nembak langsung. Kan ngeceknya gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makhraja ndak nampak, yarzuqhu min haitsu la yahtasib tak ada. Berarti kau ndak di jalur takwa, jangan-jangan kau di jalan Ayani ke, jalan Imam Bonjol ke. Kau ndak fisabilillah. Kau ndak di jalan takwa. Rumusnya sederhana kok. Saya ngelihat diri saya waktu itu ya. Ayat 2, 65. Siapa yang percaya janji Allah itu benar? Berapa orang? Pasti benar atau mungkin benar? Kontan atau dicicil-cicil sama Allah? Dia bisa kontan, bisa cicil-cicil, bisa dikasih mukodimah. Nih uang 1 juta kata Allah. Ini DP ya, DP 1%. Aku mau ngasih kau 1 miliar. Cuma aku tes dulu nih 1 juta. Ada orang dikasih duit tuh abang kakak, segini ja. Itu baru mukodimah, bahlul. Baru pembukaan dari Allah. Syukuri dulu yang ada. Kalimat la in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur pasti ditambah tuh. Siapa yang bersyukur pasti ditambah? Itu banyak yang tahu. Yang banyak tuh syukuran atau bersyukur? Kan di ayat 5, ayat 3-nya, ayat 2, bagian akhir ya. Wa may yattaqillaha. Ini yang disebut sama orang-orang tuh ayat 1000 dinar katanya ya. Nanti kalau diajarkan ayat ini, pasti bilangnya gini, berapa kali diamalkan Ustaz? Berapa kali diamalkan? Inilah yang bikin orang-orang tuh akhirnya menjadikan ustadz atau menjadikan orang yang kayaknya ustadz dibilang dukun. Dia ngajarkan apa, umat ini nangkapnya apa. Ustadznya ngajarkan ilmu. Jadi saya baca berapa kali ustadz? Coba tengok kelakuan jamaah tuh.
Datanglah berziarah kubur, misalnya gitu. Untuk mengingat kematian. Malah dia bilang, ngalap berkah, minta berkah di dalam kubur. Ini kan yang terjadi tabrak-tabrakan. Kata-kata Habib, kata-kata Ustadz, kata-kata dukun, kata-kata uskun, Ustadz dukun. Ini cemana mengeneralisir kalimat-kalimat begini nih. Misalnya ada orang bilang, oh Habib tuh begini, Ustadz tuh begini. Ustadz yang mana? Habib yang mana? Ini kan ada yang komen terus berkali-kali nih. Saya enggak bahas ya. General sekali pertanyaan antum itu. Saya dengan izin Allah ketemu Habib-Habib banyak yang soleh-soleh. Antum ketemu yang kayak gimana? Tidak ada nama, tidak ada foto. Dah balik lagi ya. Wa may yattaqillaha yaj'al. Apa kata-katanya? Yaj'al lahu, bagi dia yang bertakwa tadi itu, makhroja, jalan keluar. Jadi waktu saya berproses dengan ayat ini, maka kalau antum masuk ke kantor pimpinan, di pojok paling kanan yang dekat WC itu ada tulisan, mari kita mulai perjalanan ini sebagai perjalanan takwa. Mungkin ada yang sudah masuk ke kantor pimpinan tapi tidak pernah baca. Ini ayatnya. Perjalanan itu perjalanan takwa, menemukan tersangka, menemukan pelakunya. Siapa? Saya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti abang kakak, siapapun di antara kita yang sedang bermasalah, kalau dia menempuh jalur takwa, muhasabah, introspeksi, koreksi diri, mau nerima kebenaran, mau mengakui kesalahan, pasti dapat solusi. Ayat 2 saja sebenarnya udah beres dah tuh. Titik. Kalaupun sampai titik aja, udah jadi renungan. Iya. Kalau dia belum punya jodoh, maka jawabannya punya jodoh. Kalau dia punya utang, berarti lunas utangnya. Kalau dia lagi sempit, berarti dilapangkan. Kalau dia lagi susah, berarti ada. Gini, mana yang lebih mudah? Menunjuk muka seorang atau nunjuk muka orang lain? Nunjuk muka orang. Maka jalur takwa nih abang kakak, jalur sepi. Jalur takwa nih jalur sepi. Tidak banyak yang melewatinya. Nunjuk muka orang itu pekerjaan yang paling enak di dunia ini. Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kaulah aku berutang. Kemarin saya bilang, orang lain yang berutang, kau yang nanggungnya. Kau pengen bermanfaat, justru kau dimanfaatkan. Yang bengak-bengak ubi siapa? Kaulah. Orang lain main judi online, kau nanggungnya. Kau bukan nolong dia, kau jerumuskan dia. Dia tuh tidak perlu duit. Solusi untuk hidup dia bukan duit. Solusi dia sujud, nangis, ngaku salah di hadapan Allah. Kau datang macam pahlawan bayarkan utang dia. Bodoh lah kau. Saya pernah diserang orang gara-gara dia mau ngutang sama saya tidak kasih. Saya bilang, enggak bang, saya bilang, duit 60 juta tuh kecil, saya bilang. Tapi silaturahim kita putus gara-gara 60 juta nih. Abang waktu lagi perlu datang ngemis-ngemis sama saya. Iya kan? Tapi nanti gantian saya ngemis-ngemis mau nagih utang sama abang. Siapa yang udah ngerasakan? Waktu nagih lebih susah. Ada enggak di sini? Hah? Capek enggak? Siapa pengemis sekarang? Kita atau dia? Macam kita jadi pengemisnya. Mau nyusun kata-kata aja tuh, mau
nagih mau nge-WA tuh, hapus lagi. Kok jadi aku yang segan? Kok jadi aku yang gak nyaman? Ini brengsek benar orang-orang kayak gini nih. Makanya Rasulullah gak mau nyolatkan orang yang punya utang tuh. Makanya kalau orang mati yang diomongkan utang. Utang nih jahat betul Abang Kakak. Saya kemarin ketemu sama seseorang, belajar saya. Dia kerja di sebuah instansi, lalu dipecat sebelah pihak, hilanglah duit semuanya. Saya tanya, berapa ente kebutuhan setiap bulan? Dia bilang, ya enggak tentu Kiai. Iyalah berapa, saya bilang. Ya kadang-kadang dapat 1 juta sebulan, dapat 1,5 juta. Terus gimana ente hidup? Alhamdulillah Kiai, dia bilang. Rumah saya dipinjamkan, hak pakai. Punya bosnya kakek saya, bos kakek saya itu ngasih ke kakek saya, suruh pakai. Kakek saya udah punya rumah, dia nengok saya kena pecat sebelah pihak, lalu dia kasih saya rumah hak pakai. Ente tinggal sama siapa? Dia bilang, saya tinggal sama istri saya, sama anak saya 2. Masya Allah, saya bilang. Jadi ente hak pakai aja. Ya Kiai, hak pakai. Terus ada cicilan motor enggak ente? Saya bilang, enggak ada Kiai. Ada cicilan-cicilan lain? Nggak ada Kiai. Kok nggak ada? Saya bilang. Iya Kiai, semenjak saya dipecat, ya kan, saya sekarang kan betul-betul nggak punya pendapatan bulanan. Jadi saya takut berhutang. Kadang saya makan 2 kali sehari. Yang penting istri saya bisa makan 3 kali sehari, bisa makan lebih. Biarlah saya ngalah. Diam, saya ngerenung, saya. Ya Allah, saya bilang. Kita pikir kita susah kan? Dia ngalah makan 2 kali sehari supaya istrinya bisa, karena anak saya 2-duanya menyusui, Kiai. Yang penting istri saya makan banyak. Yang penting istri saya bisa makan lebih. Jakarta loh bos, 1 bulan 1 juta. Terus ente bolak-balik dari sini ke tempat kerja gimana? Ke rumah dari sini ke tempat kerja. Dari rumah ke tempat kerja. Alhamdulillah Kiai, saudara saya punya motor. Motornya 2, enggak dipakai, saya dipinjamkan. Jadi motor saya pinjam, rumah saya pinjam, hak pakai semua Kiai. Ada utang enggak? Saya bilang, ada Kiai utang. Berapa utangnya? 1 juta. Sama siapa utangnya? Sama kawan Kiai. Kiai kenal kok sama yang ini. Dia bilang, lu pakai aja deh, ntar kalau lu ada duit baru bayar ke gua. Itu aja Kiai. Jadi sekarang gimana gaya ente? Saya tidak berani ngutang sekarang Kiai, semenjak dipecat ini, saya tidak berani ngutang lagi, walaupun serupiah. Lebih baik saya nahan lapar. Terdiam saya. Siapa yang belajar? Dia atau saya? Saya yang belajar. Berkahnya nunggu bagasi kemarin itu, berkahnya saya datang awal, ada jeda itu, bisa ngobrol sama dia. Saya gali, dapat ilmu. Saya harus dapat ilmu dimanapun saya belajar. Jadi jangan kau pikir kau tuh segala-galanya gitu. Jangan kau pikir kau tuh udah di atas. Jangan, belajarlah dari orang-orang yang kau temui itu. Kita bisa dapat ilmu loh. Saya dapat ilmu apa dari beliau? Dapat ilmu syukur. Dapat ilmu qanaah. Kau mungkin lulusan pondok, kau mungkin lebih tinggi. Tapi dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, kau anggap duit kecil ya? Dia 1 juta bisa puasa. Dia 1 juta bisa dahulukan istrinya. Alhamdulillah Kiai, waktu saya dipecat tuh istri saya lagi hamil tua, mau melahirkan. Alhamdulillah Kiai, teman-teman pada patungan bantu bayarin proses persalinan. Terdiam saya. Jakarta bos, Jakarta ini. Ada orang bisa qanaah kayak gitu. Maka saya bilang universitas kehidupan yang kita sedang rintis ini sama-sama, Pak Rektor, kurikulumnya tak terbatas. Nggak ada SKS yang kayak orang tuh 5 SKS, 4 SKS. Belajar sholat tuh sampai mati. Belajar ilmu ikhlas, ridho, sabar tuh sampai mati. Ketutup pintu ilmu kalau kau merasa sudah tahu. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ngobrol sama orang takut kena hipnotis Ustadz, jadi nggak pernah ngobrol sama orang. Siapa yang nyuruh ngobrol sama orang sembarangan?
Saya ini ngomong sama orang yang saya kenal, berkali-kali sama saya. Cuma pas kemarin qadarullah, bagasi sudah lebih duluan datang, ada waktu sekian menit, setengah jaman lah jedanya tuh. Saya ajak dia ngobrol, sini dulu ngobrol lo kita, saya bilang. Lanjut ya tadi ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau memang kau ada di jalur takwa dan benar-benar jalurnya takwa, harusnya ada jalan keluar. Dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Tidak masuk akal tapi masuk rekening. Orang tiba-tiba nanya, ada nomor rekening, boleh saya transfer? Rekening apa? Rekening ini. Masya Allah, ada yang transfer tiba-tiba. Kalau kau merasa hidup kau sudah benar, kalau kau merasa hidup kau memang betul, kalau kau merasa dirimu lebih baik daripada orang lain, harusnya hidup kau udah selesai. Kenapa kau sendiri tidak selesai dengan hidupmu? Selama kau merasa pintar, merasa bisa, merasa hebat, selama itulah Allah bantai sampai tersunjam. Saya ngerasakan itu. Ngerti istilah tersunjam? Nyungsep. Kepala di bawah, kaki di atas. Itu bahasa Melayunya tersunjam. Nggak ada bahasa Indonesia tersunjam tuh, nggak ada kayaknya. Ya kan? Ada nggak? Nggak ada. Allah cuma mau kau tersunjam ya. Karena nangis disebabkan oleh masalah dengan nangis disebabkan oleh senang bahagia itu beda. Cobalah tengok orang kalau nangis susah. Ya Allah fulus ya Allah, akhir bulan ya Allah fulus ya Allah. Baru tanggal 15 dah habis ya Allah. Mana tanggal 15, tanggal 7, tanggal 5 dah atau koma-koma dah. Terima emang tanggal 2, tanggal 6, 7 dah atau koma-koma dah. Tadi itu cerita saya, cerita asli itu. Saya ketemu orangnya, ngobrol langsung sama dia. 1 juta sebulan. Saya bilang subuh di masjid, saya bilang. Nanti Allah kasih rezeki. Saya bilang, akhirnya saya ceritalah sama dia. Zaman-zaman saya susah, bang, saya bilang. Saya paksa diri saya ke masjid. Walaupun saya tahu, apa hubungannya ya pergi ke masjid sama dapat jalan keluar. Tapi saya niatkan benar. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Utang-utang saya lunas dengan cara ada yang mengikhlaskannya. Jadi pertolongan Allah tuh dekat abang kakak. Dekat sekali. Sedekat kening kita dengan tempat sujud. Cuma selama kita masih tinggi, ngerti istilah tinggi? Selama kita masih sok krewak kata orang Sambas, sunjam. Dah, tinggal cek saldo masing-masing abang kakak. Tinggal cek hidup masing-masing. Ngerasa udah benar belum? Tapi saran saya mendingan merasa salah di hadapan Allah. Karena merasa benar tuh nggak ada habisnya. Ayaman berapa lama ayaman? Nggak lama, cuma sampai mati. Saya nunggu baca pola itu sampai dapat benar-benar paham 8 tahun. Berapa tahun? 8. 8 tahun tuh abang kakak, bagi sebagian orang mungkin sebentar, tapi bagi saya yang ngalaminnya tuh, Masya Allah tabarakallah. Ngejaga prasangka baik sama Allah tuh, kayak kena cabai-cabai rasanya. Masih ingat masih ingat
semasa. Ya. Semua masih skor sementara. Semasa. Yang di atas jangan sombong. Nanti tanggal 20 udah ganti. Ganti apa nih? Yang di bawah jangan sedih. Nanti ada waktunya naik ke atas. Yang bermaksiat enggak usah putus asa, ampunan Allah luas. Yang sudah soleh jangan juga sombong, hidayah sementara bisa dicabut sama Allah. Lihat bagaimana si Tha'labah solehnya dia pada saat miskin. Siapa satu lagi sahabat yang sombong juga? Satu Tha'labah, satu lagi siapa yang astagfirullahaladzim? Siapa? Selain Tha'labah ada satu lagi. Astagfirullahaladzim. Ndak diterima sedekahnya, ndak ditegur. Hatib ya. Ada satu lagi yang ndak diterima Siapa? Ndak ingat saya. Pokoknya ada satu lagi yang sampai berapa sahabat tuh ndak diterima. Selain Tha'labah tuh ada berapa satu lagi tuh yang ndak diajak ngobrol sama Rasul. Ya kan? Ada satu lagi siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab kan? Kan ndak diajak ngobrol tuh sama Rasul. Jazakumullah khair. Siapa nih? Sri Suhardi. Den, TikTok Den, 100.000 Den. Bang Denny, mana Bang Denny? Ada hadiah 100.000 ya. Ka'ab bin Malik. Kisah dia absen di perang Tabuk kan? Iya nak. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bin Amru al-Ansori al-Khazraji. Kisah Ka'ab bin Malik. Coba pelajari itu. Saya dapat cerita ini waktu di Madinah. Nah, nanti abang kakak buka, nonton, cari tahu tentang kisah Ka'ab bin Malik. Semasa apa? Semua masih skor sementara. Dah, silakan Ustadz Haidir lanjutkan materinya. Nggak tahu saya Ustadz Haidir nak ngomong apa. Dia paling tinggal bilang, mana saya tahu, saya kan lagi menjam kata dia. Gitu lah mungkin. Ya, abang kakak insya Allah Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu nanti sama ustadz-ustadz di Munzalan ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya pamit dulu, makasih banyak, mohon doanya. Insya Allah ini sampai 6.30-an gitu Ustadz Haidir akan melanjutkan, menambahkan entah dia mau bilang ya apa yang sampaikan Ayahman tadi gitulah dia gitu. Habis itu langsung dia pamit, enggak tahu lah saya dia mau ngisi apa ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya 4F, doakan mama saya, ibu saya, kami sekeluarga besar semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah
wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Haidir lanjut. Ana astajin suai. Antar anak kita. Ternak. Kalau ternak tadi kan antara anak antar istri, ini antara anak aja. Padahal. Ya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jadi ayah bunda, bang kakak melanjutkan seperti yang ayah man sampaikan. Itulah benar adanya semua yang disampaikan. Tapi mengutip beberapa hal materi yang ayah man sampaikan barusan. Saya juga mengutip beberapa hari yang lalu. Saya sempat dikasih kesempatan untuk ngisi ke sini. Berbicara tentang 3 hal. Yaitu ketika kau ingin memiliki konsep hidup yang tenang, diajarkan sama seorang Syekh Abdul Qadir Jailani kepada muridnya. Ada 3 hal yang perlu dikerjakan. 1, ikhlaslah dengan segala ketentuan yang Allah berikan. Bertawakallah kepada Allah atas segala kesempatan yang ada di awal, di tengah, dan di akhir. Dan di akhir yang terakhirnya berprasangka baiklah sama Allah. Setelah saya ngomong seperti itu, di pagi harinya, hari Sabtu itu, siangnya saya dapat telepon. Itu saksinya ada Bang Dodi di kantor. Ketika itu langsung dapat masalah yang Masya Allah tabarakallah di luar kendali kami. Dan itu sangat-sangat ngeri banget gitu. Jadi masalah yang lumayan pelik menyebabkan saya harus pergi keluar kota 1 hari itu. Dari hari Sabtu malam sampai ke Ahad malam. Untuk menyelesaikan masalah. Disampaikan sama Ayah Man tadi, ada jiwa merasa aku benar. Tapi dalam mengingat lagi, kayaknya ini bakal jadi masalah besar. Ketika aku merasa benar, aku akan bermasalah. Jadi hal yang pertama dikerjakan apa? Ikhlaslah dengan segala ketentuan yang terjadi. Bahwasanya doa 2135 itu kan Allah katakan udah jelas clear banget tuh. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah mengujimu dengan kebaikan dan keburukan. Datang keburukan, Allah uji dirimu gitu. Ikhlaslah menerima ujian itu. Yang kedua, bertawakallah. Nah, ini ketika tawakal nih, ngomongin tawakal nih emang harus praktek ya bunda. Ngapa harus praktek? Di posisi itu kami cuma bertiga. Saya, ayah saya, dan paman bertiga. Dikelilingi sama 20 orang. Yang pegangnya parang dan celurit. Untuk menyelesaikan sebuah masalah di suatu daerah. Gitu. Di tengah hutan 2 kilo dari jalan raya. Gitu. Dan tidak boleh bawa orang sekitar. Cuma bertiga. Itu tawakal tuh benar-benar tawakal tuh ya bunda. Tawakal mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah itulah. Disampaikan. Tapi karena tadi merasa aku mungkin salah, aku juga tidak akan mempermasalahkan. Dan ketika itulah berprasangka baik sama Allah. Pasti Allah selesaikan dengan cara terbaik. Qadarullah. Ketika udah mempraktekkan itu, ternyata 20 orangnya tunduk, tidak ada masalah apa-apa, selesai masalah dengan cara yang sangat mudah. Ketika kita berusaha ikhlas menerima masalah itu. Itu jadi agak ngeri, maka saya tidak mau nambah materi ini. Selesai nambah materi kayaknya diuji baru lagi sama Allah. Tapi tidak apa-apa lah, nambah sedikit materi. Jadi ayah bunda, ayah man tadi menyampaikan sedikit hal benar adanya. Tenang itulah kunci kehidupan. Jadi tadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada muridnya kunci ketenangan dalam hidup. Ketika engkau tenang menghadapi kehidupan, kau akan menang dalam segala hal. Dikatakan di 1328 itu kan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kau punya masalah paling besar apapun masalah itu, tenanglah menghadapinya. Dan cara tenang paling mudah adalah cuma kata-katanya jelas dalam Al-Quran. Ala. Hanya. Tidak ada lain. Jadi untuk bisa tenang bagaimana caranya? Hanya dengan mengingat Allah. Jadi kalau ada orang punya masalah sebesar apapun, kalau yang pertama dia ingat adalah Allah, pasti selesai. Karena Qur'annya bilang gitu. Kan dijelaskan lagi tuh. 1328 menjelaskan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang bertanya, ingat Allah paling mudah bagaimana? Ayah menjelasin lagi tadi barusan. Sangat mudah.
kan mata Nasrullah. Nasrullah qarib, dekat. Bagaimana dekatnya? Sedekat jidat kita di atas tempat sujud. 20 ayat 14 menjelaskan, wa aqimis sholata li zikri. Cara paling mudah mengingat Allah dengan sholat. Masalah orang sebesar apapun masalah dia, tidak bakal pernah bisa menang orang dalam. Jadi tenang sama dengan menang, saya dapat lagi dari alasan clearnya. Kenapa dalam lafaz azan itu Allah memulaikan kata Allah, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk melafazkan azan itu dengan kata-kata hayya 'alas shalah, dilanjutkan dengan kata-kata hayya 'alal falah. Kau sholat sini, datang kau sholat, aku kasih kau kemenangan. Kenapa kau hidup kau kalah? Kenapa hidup kau gelisah? Kenapa hidup kau bermasalah? Kau tak sholat. Karena kau merasa kau benar, merasa kau lebih hebat dari segalanya. Padahal Allah cuma bilang, kau mau tenang hidup cuma dengan mengingat Allah. Disitulah belajar banyak hal ya bunda bang kakak. Jadi jangan pernah merasa kita paling benar. 2878 itu ayat yang pertama kali saya izin Ustaz. Pertama malam harinya yang saya baca tanggal 25 Juni 2022 sebelum saya diangkat wakil pengasuh. Ustaz. Jadi ayat itu tuh ayat yang sangat terngiang dan selalu saya bawa setiap kapanpun ketika saya dapat amanah di Munzalan. Ayat itu yang pertama kali ketika tahajud malam sebelum dibacakan hari Jumat itu, di malam Jumatnya itu ketika tahajud 2 rakaat itu, buka pertama ayatnya itu. Itu kan kanan pojok atas gitu. Apalah kanan kan, sedikit. Itu ya dibuka tuh hafalnya. Yang lain nggak apa. Itu 878 tuh di pojok kanan atas. Pertama kali buka Quran itu ayatnya. Dan ayat itu langsung bilang, qala innama utituhu ala ilmin indi. Langsung mikir, apa tadabbur ayat ini ya? Kenapa Allah kasih ayat ini ya? Ayat ini puncaknya ternyata ngajarkan bahwasanya jangan pernah merasa pintar. Jangan pernah merasa benar. Karena yang pintar dan benar hanya Allah yang maha besar. Jadi Allah itu yang paling benar, Allah yang paling pintar. Jadi kita ketika dapat sebuah sesuatu, ketika kau dapat jabatan kah, dapat harta kah, bukan karena kau hebat, tapi karena Allah yang maha kuasa memberikan kesempatan itu. Jadi materi tadi ini cuma merangkum karena banyak sekali materi Ayahman yang Masya Allah tabarakallah connect dan integrat sama apa yang saya alamin gitu, terintegrasi banget dan Bapak berhubungan sekali dengan apa yang saya alamin. Jadi pengen ngasih tahu bahwasanya orang yang ketika dia banyak mengingat Allah, hidupnya pasti tenang. Dan jawaban dari sebuah ketenangan itu adalah sebuah kemenangan. Dia akan menang dalam segala hal, menang dalam karir, menang dalam segala perlombaan, menang dalam kehidupan, menang dalam mencari kewajiban dan lain-lain. Dan level terbaiknya tadi, kalau Ayahman menjelaskan tentang tadi itu wa ista'zana rabbukum tadi, saya langsung ingat tentang ada guru, saya punya ayah di Jakarta, ngajarin tentang leveling orang sholat. Orang sholat tuh ada 3 level. Biar dapat tenang tadi itu. Level pertama orang sholat itu adalah menjadikan sholat sebagai kewajiban. Aku wajibnya 5 waktu, udah datang sholat hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Itu level paling bawah. Level kedua, orang yang melakukan sholat itu sebagai bentuk kebutuhan. Ketika dia butuh, punya masalah, dia datang sama Allah. Dia sholat minta sama Allah. Atau dia butuh sesuatu, diminta sama Allah. Kan janjinya jelas tuh 30 ayat 6. Allah bakal mengabulkan semua permintaan orang kan, Elak 2186, dijawab sama Allah di 30 ayat 6, janji Allah tuh pasti benar dikabulkan. Itu jawab kan? Level kebutuhan, diminta sama Allah. Itu level kedua. Ternyata level tertinggi orang sholat itu bukan sebatas sebagai menggugur kewajiban. Level tertinggi orang sholat itu bukan hanya sebatas ketika dia butuh sama Allah sebagai level kebutuhan. Tapi level tertinggi orang sholat adalah sebagai bentuk ketika level tertinggi orang melakukan sholat adalah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Dia datang sholat bukan hanya karena butuh. Dia datang sholat bukan hanya karena dia pengen menggugurkan kewajiban. Dia datang sholat ke masjid untuk bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada dia. Hari itu dia dikasih kesehatan, mampu berjalan dari rumah datang ke masjid untuk sholat. Itu dia sebagai bentuk syukurnya, dia lakukan sholat. Hari itu anak istrinya bisa makan dengan nyaman, tenang, tidak ada gangguan. Itu sebagai bentuk kesyukuran dia datang kepada Allah. Makanya muncullah sebuah buku kemarin menjelaskan tentang konsep kaya. Kaya itu apa? Kaya bukan nominal angka, katanya. Kaya itu perihal rasa. Kenapa hari ini orang tidak bisa kaya? Karena dia membandingkan kaya
dengan miskin. Padahal kaya dalam Quran 53 itu, Quran surah An-Najm, itu dijelaskan sama Allah, lawannya kaya bukan miskin. Lawannya kaya adalah cukup. Ketika orang dia merasa dirinya cukup, disitulah dia akan mendapatkan ketenangan. Dia itulah level orang tertinggi, orang kaya. Jadi, sebagai penutup, masih ada 5 menit. Kan 6.30 ya aman ya. Saya kira tadi udah selesai 5 menit. Jadi ayah bunda, jadi ini bentuk introspeksi bersama. Tidak usah hadapi sebuah masalah dengan marah-marah, karena marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Karena kalau pengen hidup kau menang dalam menyelesaikan kehidupan, mau menang dalam kehidupan, mau dapat kesenangan dalam kehidupan, jalanilah seharusnya perintahnya Allah. Jadi caranya bagaimana? Banyak-banyak mengingat Allah. Jadi ketika kau punya ujian, setiap orang tuh pasti diuji dengan ujian, baik keburukan maupun kebaikan, karena itu udah fitrahnya Allah katakan dalam Quran. Ya kan? Setiap orang itu pasti diuji. Kalau kau tak mau diuji, silahkan tinggalkan dunia. Kan pernah kita dengarkan guru-guru yang saya pernah sampaikan sebelumnya, ketika kita lagi ujian di kelas, atau lagi ngerjakan soal lagi di bangku perkuliahan, dosen atau guru selalu mengatakan, harap tenang, sedang ujian. Ya kan? Perintahnya kalau lagi diuji harus tenang. Karena kalau apabila ada orang ketika ujian dia tidak tenang, diusir sama gurunya. Karena ujian tuh hasilnya cuma 2. Yukromu, dimuliakan, au yuhan, dihinakan. Dan kata guru itu, ketika harap tenang sedang ujian, kawan-kawan ngerjakannya dengan tenang. Tapi kata guru itu di akhirnya dia bilang, barang siapa yang sudah selesai ujiannya, silahkan pulang. Jadi kalau nggak mau diuji sama Allah, nggak mau mendapatkan ujian, silahkan pulang. Pulangnya kemana? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesailah ujiannya. Kalau kita mau terputus, karena ada dunia itu darul imtihan. Dunia itu tempatnya ujian, kampungnya ujian. Kita pasti diuji dengan ujian berbagai macam. Karena Qur'annya bilang, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kau akan diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Jangan pernah merasa bahwasanya kebaikan itu hanya sebagai bentuk nikmat yang Allah berikan. Bisa jadi kebaikan yang Allah titipkan juga adalah sebuah ujian. Jabatan, ujian. Harta, ujian. Anak, ujian. Istri, ujian. Rumah, ujian. Teman kerja, ujian. Tempat kerja, ujian. Nikmat sehat, ujian. Dipakai untuk apa sehatnya kita? Ujian juga dari Allah. Jadi setiap yang kita terima adalah bentuknya ujian. Dan cara paling mudah menghadapi ujian adalah dengan tenang. Dan Allah menjelaskan dalam Quran dari 6.236 ayat di 13:28 Allah jelaskan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Untuk melewati ujian biar kau bisa tenang lewatinya hanya dengan mengingat Allah. Dan cara mengingat Allah paling mudah dijelaskan lagi dalam Al-Quran 20 ayat 14, wa aqimis sholata li zikri. Cara mengingatnya paling mudah adalah dengan sholat. Semudah kita meletakkan kening kita di atas tempat sujud, disitulah kita akan dapatkan ketenangan dalam hidup. Mungkin seperti itu ayah bunda, yang baiknya datang dari Allah, yang salah dari saya cuma menambahkan sedikit dari materi ayah man, atau mungkin cuma mengulang sedikit materi yang pernah disampaikan. Semoga bermanfaat, berguna, dapat kita praktekkan bersama sebagai wasilah kita bisa mendapatkan amal soleh, mengerjakan amal soleh yang bisa diterima dan diridai oleh Allah, bisa menyenangkan dan membahagiakan Rasulullah, bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, dan semoga pahalanya juga sebagai wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Oke, syukron, amin amin rabbal alamin. Nahtatim bilhamdalah. Syukran jazakumullah khairan, yang baik dari Allah, yang salah dari saya. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas setengah jam.